Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kajian 1 Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang pertama ini kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita, Bapak Ibu, kita senantiasa semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga sampai di ujung usia kita iman kita pada posisi yang tinggi, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kalau husnul khatimah, tempat kembali kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini kuatah, banyak sekali. Dan seringkali kita ini hanya mendapatkan fata morgana dalam kehidupan. Yang kita lihat itu kenikmatan yang diukur hanya materi, seringkali ngoten nggih. Kalau dapat nikmat itu ya dapat uang, dapat harta, kekayaan, jabatan, begitu. Yang seringkali kita diukur dengan itu. Padahal itu adalah gimmick-gimmick kalau bahasa anak sekarang, atau fata morgana dalam bahasa yang lain, begitu. Artinya kita ini akan tertipu kalau hanya kenikmatan Allah itu diukur dengan materi saja. Padahal kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa banyaknya. Bahkan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kenikmatan yang berupa ketetapan iman dan Islam. Panjenengan beriman dan beragama Islam ini sebagai kunci bahwa kita akan bisa kembali kepada rumah kita aslinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di luar itu maka tidak punya kesempatan. Orang-orang non-muslim tidak punya kesempatan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri ini kenikmatan terbesar yang Allah berikan. Berikutnya masih banyak sekali. Dalam diri kita ini adalah nikmat juga, yang kalau kita mengukur apa yang ada dalam diri kita saja, sehingga nanti kita bisa mensyukuri yang diberikan Allah, maka kita akan merasa bahwa ternyata mensyukuri nikmat Allah itu sederhana dan kenikmatan Allah itu luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian, dan ini tugas kita mensyukuri yang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk anak istri kita itu adalah bagian dari kenikmatan. Panjenengan bisa punya kesehatan, itu juga adalah kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita. Sehingga panjenengan bisa melangkah ke sini juga karena kesehatan. Tanpa kesehatan pun juga tidak bisa kita bisa bersama-sama di sini. Dan Allah juga pernah mengingatkan kita ketika COVID-19. Setiap itu ada hikmahnya. COVID-19 itu sebagai hikmah bahwa kenikmatan yang berupa harta, tahta, jabatan, tatkala Allah menguji dengan COVID-19, harta, tahta, dan jabatan itu tidak ada artinya. Hanya untuk berobat ke rumah sakit, uang yang kita miliki tidak ada artinya. Kita juga tetap harus antri ketika itu. Hanya untuk membeli tabung oksigen saja, kala itu juga sulitnya luar biasa. Walaupun kita punya uang, tidak ada artinya. Kita juga antri kala itu. Selanjutnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mensyukuri kenikmatan Allah, maka selanjutnya adalah marilah kita menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan sempurna dalam kehidupan kita.
Insya Allah kalau kita selalu meneladani Rasulullah Muhammad SAW, kehidupan kita ini akan mendapatkan syafaatnya beliau, sehingga kita akan bahagia dunia dan akhirat. Seperti doa yang selalu panjenengan panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ideal, doa yang sempurna. Sudah minta diberikan kebahagiaan dunia, begitu juga kebahagiaan di akhirat. Ditambahi lagi Bapak Ibu sekalian, plus ya Allah jauhkanlah dari siksa api neraka. Kalau dimungkinkan, walaupun nanti kita ini masuk surganya Allah, dimungkinkan kita akan ngincipi panasnya api neraka. Dan itu tergantung amal perbuatan kita. Kalau dosa kita kepada Allah, insya Allah pasti dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seringkali dosa yang sulit dimaafkan itu adalah dosa sesama di antara kita sesama manusia. Selama tidak saling memaafkan, maka selama itu pula nanti kita bisa jadi tersendat ketika di yaumil hisyar kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema kali ini yang diberikan di momentum tahun baru Hijriah 1000 tahun baru Hijriah pinten Pak? 1447. Ini adalah langkah Muhammadiyah hari ini. Di momentum ini Muhammadiyah menegaskan bahwa di tahun 1447 Hijriah ini menetapkan bahwa Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah global tunggal atau disingkat dengan KHGT yang diresmikan dan berlaku kali ini. Kalender yang sering jenengan pakai itu yang dimunculkan adalah angka-angka umum ya. Hari ini Muhammadiyah tidak memunculkan atau dikecilkan, ditukar. Sederhananya pemahamannya ditukar. Yang dibesarkan adalah tulisan atau kalender hijriahnya, yang kalender umumnya ditulis kecil. Itu sebagai komitmen bahwa Muhammadiyah pada saat ini menggunakan ketentuan kalender hijriah global tunggal. Yang itu menjadi momentum bahwa Muhammadiyah tidak kali ini saja sebagai organisasi yang kemudian mencerahkan umat. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, bahkan Kiai Dahlan itu sejak awal memahami ajaran agama Islam itu dengan berpikir yang maju, dan ini seperti pemikiran-pemikiran Rasulullah, para nabi dan rasul. Pikirannya itu orientasinya jauh. Contoh sederhana aja, kalau kita ambil misalnya, Rasulullah itu kalau berwudu sudah berpikir tentang tayamum. Kala itu tidak ada air, itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari bagaimana menggunakan debu dan sebagainya. Juga kala itu juga sudah dipikirkan sholat di atas kendaraan. Rasulullah berikan contoh, dan pikiran Rasulullah begitu luar biasanya. Dan itu para ulama-ulama terdahulu sungguh luar biasa memahami ajaran agama itu, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di awal pendirian Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hari ini panjenengan lihat dan digunakan oleh seluruh umat kala itu. Salah satunya adalah yang jenengan pakai kali ini ya, soft yang diluruskan, ya, soft yang dimiringkan gitu, atau meluruskan arah kiblat, yang itu dilakukan sejak awal berdirinya berdirinya Muhammadiyah sebagai momentum bahwa Muhammadiyah memahami agama secara sempurna, bukan hanya secara kontekstual, bukan hanya secara tekstual, tapi keduanya dipakai untuk memahami, sehingga ajaran agama Islam itu tersampaikan dan dipahami secara sederhana, secara sempurna oleh umatnya. Bayangkan, untuk meluruskan arah kiblat saja, ya, dulu kontroversinya luar biasa, ya, kontroversinya luar biasa. Termasuk sebelumnya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum meluruskan arah kiblat itu adalah bagaimana khutbah kala itu menggunakan apa? Bahasa Arab.
Karena dianggap bahwa bahasa Arab itu adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kala itu seluruh khutbah khotib menggunakan bahasa Arab. Maka masyarakat pun tidak tahu apa yang disampaikan, apa isinya. Kala itu Kiai Haji Dahlan berdakwah, berkhutbah atau berkhutbah menggunakan bahasa apa ya, bahasa Jawa, bahasa lokalnya, bahasa lokal, sehingga apa yang disampaikan masyarakat itu tahu, oh ini yang dimaksud ajaran agama Islam. Dan itu kontroversinya luar biasa, dan banyak kala itu yang menentang. Dan kalau kita melihat, pertentangan itu adalah hal biasa dalam hal kita beragama. Yang penting sebenarnya adalah ketika ada pertentangan, perbedaan pendapat di antara kita, maka konteksnya kembali kepada pemahaman masing-masing, maka itu selesai. Tatkala Rasulullah juga sama ketika menyampaikan ajaran agama, sampaikan kepada para pembesar-pembesarnya. Rasulullah ini kan termasuk keturunan bangsa Quraisy, dan keturunan dari bangsawannya Quraisy juga. Yang dilawan itu ya paman-pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Yang sejak dulu melestarikan budaya nenek moyangnya, termasuk melestarikan keyakinan untuk menyembah Tuhan yang lebih dari satu dalam bentuk yang materialis. Karena mereka menganggap Tuhan itu yang ketok bleger gitu, ketok nyata. Sedangkan yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah menyembah Tuhan yang gak ketok blas. Bayangkan, yang sudah puluhan tahun dilakukan, disembah, dan mereka memahami Tuhan itu harus nyata. Tatkala Rasulullah menyampaikan ajaran itu, menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh kita. Ya kalau kita sederhananya hari ini, untung kita beragama Islam. Kalau tidak, yo kamu itu menyampaikan apa? Tuhan buka ketok. Tatkala itu Rasulullah pertentangannya luar biasa untuk menyampaikan tentang ajaran agama. Dan pertama kali fondasi yang ditanamkan adalah tentang tauhid, mengisahkan agama Allah. Dan ajaran tauhid itu disampaikan di bawah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad. Ajaran tauhid, ajaran yang mengajarkan tentang menyembah hanya kepada satu Tuhan. Kalau kita lihat, kita pahami hari ini agama-agama di luar Islam, maka tidak ada satupun agama yang menyembah kepada satu Tuhan. Mereka masih sama pola pikirnya, menyembah kepada Tuhan yang nyata, yang tampak, yang bisa dilihat, dan Tuhan itu lebih dari satu. Sedangkan konsep yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang Tuhan yang satu, yang tidak tampak. Karena Tuhan wujud Allah itu tidak sama dengan wujud yang diciptakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di momentum Hijriah ini sebenarnya Rasulullah juga ingin menampilkan kepada kita tentang konsep hijrah itu adalah tentang tauhid. Tauhid. Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah yang dulu namanya Yasrib. Yasrib ini, Madinah itu Yasrib, kota yang dulunya sangat jelek, sangat kumuh, tapi orang-orang di situ mempunyai keyakinan yang kuat tentang agama. Tatkala Rasulullah itu mengaku dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang di Madinah atau di Yasrib mendengar tentang itu, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tatkala Rasulullah kemudian berdakwah di sekeliling-kelilingnya, di para keluarganya dan sebagainya, tidak ada satupun keluarganya yang bisa menerima tentang itu, bahkan bertentangan. Hanya satu yang kemudian membela Nabi, yaitu pamannya sendiri, Abu Thalib. Jadi saya ini mereview saja bahwa itu adalah dimensi tauhid. Rasulullah itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang disampaikan adalah tentang ajaran tauhid. Momentum hijriah, maka sebenarnya momentum untuk menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sudahkah akidah kita ini terjauh dari perbuatan-perbuatan yang notabene adalah syirik? Syirik itu dalam kategori sekarang ada syirik besar dan kecil. Syirik besar nyata, panjenengan insya Allah semuanya tidak akan muncul rasa syirik itu dalam diri kita. Saya yakin panjenengan. Tapi yang rumit dan sulit itu adalah syirik yang kecil, asghar. Syirik ini yang kadang-kadang tidak tampak pada diri kita dan sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam bahasanya disebut dibagi riya. Riya itu adalah menampakkan, menonjolkan, menunjukkan amalan bahwa apa yang kita lakukan ini kepada orang lain. Sholatnya khusyuk kalau dilihat oleh orang lain. Beramalnya luar biasa kalau dilihat oleh orang lain. Berbuat baiknya begitu luar biasanya kalau dilihat oleh orang lain. Dimensinya adalah kalau panjenengan kalau melakukan kebaikan masih ada embel-embel ingin dipuji oleh manusia, maka saat itulah muncul sifat riya pada diri kita. Dan itu sering. Jangankan itu, berdakwah begini saja, cek ketok sok pakai sorban gitu, pakai kopiah, itu kan mulai agak melete gitu. Apalagi kayak saya ini muda ini, seolah-olah kan, wah aku lebih pinter kok bapak-bapak yang ada di sini. Itu mulai muncul. Makanya godaannya orang-orang yang hebat itu jauh lebih berat, karena hubungannya dengan syirik kecil tadi itu. Sudah menjadi tokoh besar, bayangkan. Itu kemudian jalannya sudah berbeda. Ulama besar, jalannya kadang juga sudah berbeda. Fasilitasnya itu menjadikan dia lalai kadang-kadang, ya kan? Dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang kita itu melihat, ya semuanya pasti diuji oleh Allah. Panjenengan jadi orang hebat juga diuji, jadi orang biasa juga diuji, menjadi orang kaya juga diuji. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terberatnya yaitu hubungannya dengan syirik kecil tadi. Kalau itu yang muncul pada diri kita, maka amalan kita itu sia-sia. Nah, dimensi tauhid. Rasulullah diminta oleh Allah hijrah ke Yasrib itu juga adalah untuk menguatkan tauhid, untuk menyelamatkan akidah. Karena dikala itu umat Islam sudah sangat terpuruk, kalah perang, terus kemudian Nabi dimusuhi oleh paman-pamannya, orang yang ikut kemudian dipegang, dianiaya dan sebagainya. Tatkala itu kemudian Rasulullah diminta hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota yang di situ penduduknya lebih banyak yang beriman kepada Allah. Dan karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah ajaran Islam yang benar, maka ajaran itu pasti mencerahkan. Nah, gitu Pak. Ya, nek bertentangan itu pasti. Ajaran yang baik itu pasti akan ditentang oleh kebanyakan orang yang dulunya sudah melakukan itu. Maka ketika Rasulullah berhijrah ke kota Yasrib, diterima di sana, maka Rasulullah punya momentum untuk menunjukkan ini loh ajaran agama yang sebenarnya, yang mengajarkan tentang tauhid, yang merubah peradaban yang sangat luar biasa, yang kemudian Madinah disebut sebagai masyarakat Madani kala ini. Dan sebagai istilah umum, masyarakat Madani itu masyarakat yang menggunakan ajaran agama sebagai sebagai tolak ukur kehidupan, sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah. Coba bayangkan kalau jenengan melihat literatur sejarah Nabi itu, sejarah kenabian itu. Dalam waktu yang singkat, kurang lebih 2 tahun, Rasulullah mampu merubah kota Yasrib yang biasa-biasa saja, bahkan dikatakan sebagai kota yang kumuh. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan bahwa di kota Yasrib itu kemiskinannya luar biasa, di bawah 0 digit. Ustadz Adi Hidayat di ceramahnya menyampaikan, invasinya luar biasa, kriminalnya parah lah. Jadi di samping beriman, tapi masyarakatnya begitu luar biasanya tidak bagusnya. Tapi tatkala Rasulullah di sana, kemudian Rasul memberikan ajaran agama itu, Islam disampaikan dengan cara yang baik,
Sampaikan dengan cara yang luar biasa, merubah dalam waktu yang singkat kurang lebih 2 tahun paling tidak. Rasulullah mengubah kota Yatsrib menjadi kota yang luar biasa, melampaui kota Mekah. Maka kota Mekah kala itu kalah jauh, dalam waktu 2 tahun kalah jauh dengan kota Madinah. Dan tipikal orang-orang di luar Islam, Pak, kalau sudah Islam itu berjaya, maka mereka akan berkoalisi untuk bersama-sama menghancurkan umat Islam. Maka panjenengan jangan heran kalau hari ini misalnya terjadi yang di Palestina dan sebagainya. Mereka tidak berani head to head melawan begitu, tidak berani. Hanya Islam, hanya Rasulullah dan para nabi itu mengajarkan. Kalau orang Surabaya nek wani kon ya ayo lek-lekan gitu kan. Tapi orang-orang di luar Islam tidak berani, mesti keroyokan. Zamannya Nabi terulang kembali. Bagaimana untuk mengambil alih kota Yatsrib yang sudah bagus itu, mereka orang kafir Quraisy bekerja sama dengan suku-suku di luar Islam itu untuk bersama-sama berbondong-bondong melawan, menghancurkan atau mengambil alih kota Yatsrib. Begitu sejarahnya, diambil alih. Kenapa? Karena mereka merasa wah ini saingan. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini fenomena-fenomena itu akan muncul terus. Orang-orang di luar Islam itu tidak berani mereka head to head melawan satu negara, melawan satu negara, tapi mereka pasti memanggil saudara-saudaranya, termasuk Bani Israel. Karakternya ngoten. Dia kalau berhadapan-hadapan tidak berani. Nek jarine wong Surabaya iku nabok apa jenenge? Ya gerudukan, senangane gerudukan. Itu kan tidak berani. Jar kalau dari sejak awal Palestina sama Israel jejer begitu. Semua negara tidak usah ikut campur. Sudah pasti Palestina yang menang. Dan bayangkan sudah satu negara dikeroyok beberapa negara, senjata tidak boleh dibantu. Ya, dengan ibaratnya di rumah sudah dipentungi tetanggane, dibantu orang lain tidak boleh, kan? Karena tidak dapat bantuan, makanan tidak bisa masuk, senjata tidak bisa masuk, apapun tidak bisa masuk. Tapi setiap hari dipentungi, bayangkan. Itu fenomena yang terjadi di Palestina. Dan itu akan terjadi terus begitu. Termasuk negara-negara Islam yang lainnya. Maka kita kalau menjadi warga negara Indonesia, ya hati-hati mawon. Indonesia sudah pernah dalam sejarahnya kita itu melawan bukan kepada satu negara, tapi ada beberapa negara, ada Inggris, Prancis, Portugal, ada Jepang gitu kan. Mereka kemudian bentuk sekutu melawan kita. Itu sudah sejarah. Kan tidak berani. Ya, mayoritas kenapa kok kita kuat begitu? Karena kita dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang luar biasa, para pejuang-pejuang negeri kita. Dan negeri ini adalah negeri yang diperjuangkan oleh para ulama, para pejuang-pejuang Islam. Ya kita tidak apa-apa pede, tapi bukan untuk menyombongkan, tapi menunjukkan bahwa negeri ini diperjuangkan oleh para umat Islam, para tokoh-tokoh besar. Hampir 90%. Tapi karena kita ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, kita tetap ngalah. Negeri ini tidak menjadi negara yang dalam konsep yang, tapi negeri ini adalah negeri yang berkonsep menggunakan prinsip-prinsip syariah sejak awal. Masa ada istilah majelis permusyawaratan rakyat? Musyawarah itu tidak ada di dalam agama yang lain atau di dalam negara yang lain kalau tidak dalam kamus Islam. Wa amruhu syura bainahum. Maka musyawarah kan di antara kamu, persoalan-persoalan di antara kita. Dan banyak istilah-istilah yang dipakai, termasuk dalam kodifikasi Undang-Undang Dasar, dalam Pancasila. Yang beberapa hari yang lalu juga kita memperingati tentang Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta yang isinya tentang konsep Islam murni, yang kemudian kita harus mengalah demi kebersamaan yang melindungi seluruh hak-hak di antara masyarakat kita. Itu yang kemudian disebut ajaran agama rahmatan lil alamin. Jadi konsep pertama, momentum yang harus kita ambil dalam tahun baru Hijrah ini adalah menyelamatkan ajaran Islam, khususnya dalam konteks akidah.
Akidah itu yang kita selamatkan. Kalau akidah ini kita tarik kemana-mana itu banyak variannya. Hubungannya dengan kehidupan kita, hubungannya dengan anak-anak kita, hubungan dengan dunia apapun itu konteksnya adalah akidah. Kenapa sih negara ini atau partai politik itu luar biasa agak ngawur-ngawur begitu? Karena ruhnya bukan ruh akidah, bukan ruh agama, tapi kapitalisme. Seperti orang-orang barat gitu, orientalis itu, bukan akidah yang ditanamkan dalam mereka. Jabatan menjadi tujuan utama, bukan ajaran yang mengajarkan kemaslahatan yang menjadi tujuan mereka, tapi jabatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang kedua yang ingin disampaikan adalah bahwa tahun baru Hijriah ini adalah momentum untuk merubah peradaban. Awal tadi sudah sampaikan bahwa peradaban itu harus dirubah, termasuk kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kepada kita bahwa tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Ayatnya agak lupa saya itu. Bahwa itu menegaskan bahwa kalau kita ingin merubah orang lain atau merubah lingkungan kita, maka berangkatlah dari diri kita sendiri. Dalam tema saya sebutkan tentang keteladanan. Rasulullah itu menyampaikan ajaran agama yang kemudian bisa membekas itu karena keteladanan. Nah, dai-dai kita ini rata-rata pointer, ngomongin pointer, tapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu masih agak berat. Mengajak orang lain berbuat baik, tapi dalam kehidupannya masih banyak hal yang menyimpang. Maka Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Saya secara pribadi memahami bahwa ayat hadis ini mengatakan bahwa ambillah ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, kemudian amalkan dalam kehidupan kita, kemudian ajarkan kepada orang lain. Itu yang disebut keteladanan dalam kehidupan kita. Tantangan berat bagi para ulama, para kita ini, para penceramah, pendai-dai itu mau balik. Kenapa? Mau balik enak ngomongnya Pak ya. Ngomongnya mau enak, lancar, gitu, lanyah. Tapi yang berat itu adalah bagaimana yang menyampaikan itu bisa melaksanakan apa yang disampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengancam kita, bahkan membenci kita, orang yang bisa menyampaikan tapi tidak mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita kembali kepada keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, peradaban itu bisa berubah kalau para umatnya atau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini adalah memimpin dengan penuh keteladanan. Kalau kita lihat pemimpin kita, berjanji ya, besok pilih saya nanti dapat BLT gitu kan. Kalau pilih saya dapat ini dan itu, tapi kenyataannya setelah dipilih juga sama, mencari pengembalian modal. Karena yang dikeluarkan untuk menjadi pemimpin di negeri ini modalnya berat. Saya mengikuti bagaimana memperjuangkan Gus Diki, Mas Diki itu, anaknya Pak Khairuddin. Baiknya luar biasa, akhlaknya baik, pemahaman agamanya luar biasa, pemikirannya juga bagus, kejujurannya rusak, luar biasa. Cuma satu, tak punya pesek, tak punya uang. Tidak punya uang itu panjenengan sebaik apapun hari ini itu dianggap angin lalu. Padahal kepemimpinan itu penting untuk merubah peradaban. Seandainya para pemimpin-pemimpin kita ini mengikuti keteladanan para nabi dan rasul dalam kehidupan, maka akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Penegasan tentang perubahan peradaban ini seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana Rasulullah merubah kota Yathrib yang begitu jeleknya, seperti yang sampaikan, inflasinya jelek, kriminalnya luar biasa, tingkat kemiskinannya jauh. Tapi Islam dalam waktu 2 tahun sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Tapi yang kuncinya adalah
di keteladanan. Kita belum bisa menjadi teladan diri kita. Termasuk sudahkah kita mampu menjadi teladan dalam keluarga kita? Sudahkah kita mampu menjadi teladan di masyarakat sikil kita, RT RW? Sudahkah kita mampu menjadi teladan dalam konteks yang lebih luas di tingkat kecamatan, di tingkat minimal kalau tidak mampu ya kita di lingkungan Muhammadiyah. Bagaimana kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita dalam konteks kehidupan kita? Karena itu yang bisa membekas. Tanpa keteladanan, jenengan menyampaikan apapun itu tidak ada artinya. Kalau bahasa saya nyampaikan tidak ada chemistry, tidak nyampe. Hanya sebagai pengetahuan saja, tapi yang namanya ikatan batin kita tidak ada. Bahkan jenengan setelah misalnya dai itu di depan sudah menyampaikan, turun itu sudah tidak dianggap. Kenapa? Oh my God, terus. Kenapa? Di rumahnya perilaku pribadinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan belum lagi ancaman Allah di dalam Al-Quran tadi, nanti dibuka di surat, kalau tidak salah surat An-Nisa ini saya ingat. Kalau yang ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat An-Nisa ayat 3 kalau tidak salah. Allah membenci orang yang berbuat mampu menyampaikan tapi tidak bisa melaksanakan dalam kehidupannya. Ini berat. Jadi para dai mubalik ini sajane penak, tapi ya tanggung jawab moralnya begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah momentum hijriah ini kita maknai untuk merubah diri kita, merubah peradaban di sekeliling kita. Tidak perlu kita melakukan perubahan besar, tapi dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Kalau Hakim bilangnya dari hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Kemudian dari hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah itu juga meneladani itu kecil-kecil biasa-biasa yang semuanya kalau kita pakai itu jadi sunatullah, kebiasaan dalam sunnahnya Rasulullah. Makan pakai tangan kanan misalnya. Kemudian kita mengawali hal sesuatu dengan kebaikan, dengan basmalah, dengan bismillah, dengan mengingat Allah. Minimal sederhana ini misalnya. Seandainya pemimpin itu mau mencuri atau mau korupsi itu ketika mengawali kerja ke kantor, bismillah itu kan iya, kan begitu. Paling tidak itu ada benteng di situ. Sederhana dalam kehidupan kita. Dan ini yang kemudian harus kita lakukan, yang kita biasakan. Apakah saya sudah seperti itu? Ya sama. Kita berusaha bersama-sama tentang itu. Dan untungnya Bapak Ibu sekalian, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ajaran agama yang didesain begitu luar biasanya. Karena tahu iman kita itu yazidu wa yanqus, naik turun, maka perlu siraman rohani yang meningkatkan itu. Bukan hanya kajian-kajian ini, mungkin kajian ini kan temporer saja. Tapi Allah sudah mendesainnya. Ada namanya hari Jumat hadis. Panjenengan itu sebenarnya di hari Jumat itu dicajar oleh Allah melalui khotib itu untuk saling mengingatkan. Dikala mungkin dalam seminggu yang lalu iman kita dalam keadaan yang turun, tapi ketika ada khutbah itu kemudian kita diberikan tausiah keagamaan yang kemudian itu meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada momentum satu minggu itu kemudian kita bertambah iman kita. Itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mendesain sholat 5 waktu kita itu. Itu sebenarnya kan lapor, ya Allah ada masalah ini, lapor kepada Allah. Ya kan, kalau panjenengan pada atasan lapornya mungkin ya kan kalah-kalah saja. Ini Allah minta kepada kamu, kita ini lapor kepada Allah. Karena yang bisa memberikan solusi perubahan peradaban itu atau persoalan-persoalan kita ini bukan manusia, tapi yang memberikan solusi itu adalah Allah. Jalannya adalah kepada manusia, pintunya. Jadi desainnya luar biasa. Maka seringkali kan kita sholat itu kita pakai ritual, ya Allah, sambil merenung mendengarkan bacaan imam, sampaikan keluhan kita kepada Allah, komunikasi kepada Allah. Mungkin ada persoalan tentang ekonomi kita, tentang anak kita, tentang persoalan-persoalan negeri, tidak apa-apa.
di momentum itu, karena itu adalah momentum yang pas untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Tadi yang kedua adalah tentang momentum merubah atau peradaban. Yang ketiga adalah bahwa ini berdimensi dakwah. Maka di tema itu juga ada dakwah. Ada dakwahnya. Dakwahnya Rasulullah itu yang melanjutkan di panjenengan semua. Jangan panjenengan punya pola pikir bahwa yang dakwah atau menyampaikan ajaran agama itu hanya dai, mubalik, ulama, kiai, boten. Semua yang mengaku beragama Islam maka itu punya tanggung jawab untuk berdakwah. Perilaku kita ini bagian dari entitas agama. Dan seringkali kan terjadi wong Islam koyo ngono dan sebagainya. Karena kita ini entitas agama. Perbuatan baik tidaknya kita itu mencerminkan ajaran agama kita. Walaupun orang itu sebenarnya tidak melakukan itu atas nama agama. Contoh dengan misalnya makan sambil lari atau apa. Orang Islam modelnya kan gitu Pak kalimatnya. Kalimat itu, padahal Islam tidak mengajarkan itu, tapi menjadi justifikasi bahwa itu paling Islam modelnya. Dan itu pernah dilakukan terjadi zamannya Nabi, zamannya Kiai Haji Dahlan. Kiai Haji Dahlan itu ketika ngisi menjadi guru di Budi Utomo kalau tidak salah itu di sekolah yang umum itu umat Islam, mereka sudah merasa nih, jadi ini wong Islam itu ambune kayaknya dekil. Kumuh, keasian ya kan? Di film Sang Pencari itu disimbolkan betul Islam itu sudah dijustifikasi, dan melakukan justifikasi itu siapa? Orang di luar Islam. Dan ini yang memberikan peringatan itu bukan para ulama, kiai dan sebagainya, Allah. Nanti jenengan buka di dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak, ini bahasanya yang paham itu Mas Diki dan ini balagonya untuk ilmu ininya. Sekali-kali tidak orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi dan Nasrani berarti orang di luar itu dengan modelnya, ya, di luar Islam dengan modelnya. Dan Israel, Nasrani itu berarti ya Kristen, Katolik dan lain-lain irisan-irisannya itu. Walan tartu angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Mereka tidak suka hingga kita masuk dalam milah mereka. Milah bisa diartikan sebagai agama. Milah bisa diartikan peradaban. Milah bisa diartikan sebagai gaya hidup. Kalau tidak bisa dimurtadkan, jalan tetap murtadnya itu Pak. Murtadisasi itu kristenisasi itu jalan terus mereka. Di pinggir-pinggiran kota, di tepi-tepi lereng pegunungan itu kristenisasi salah. Tapi yang berat itu kalau kristenisasi jelas orang yang membela. Tapi kita ini akhirnya didegradasi supaya perilaku kita mengikuti milah gaya hidup mereka. Dan anak-anak kita hari ini ini dengan itu sebenarnya. Coba jenengan masjid kita, anak-anak muda kita ada di mana? Anak-anak kecil kita ada di mana? Ketika ada panggilan adzan, tidak ada di masjid. Anak-anak muda juga tidak ada di masjid. Anak-anak itu lebih happy dengan mainan HP. Anak-anak itu lebih happy dengan game-nya. Anak-anak itu lebih happy nongkrong di warung kopi. Anak-anak muda yang Gen Z sekarang itu lebih senang dengan nongkrong di mall-mall. Kalau di mall adzan pun tidak dengar, meskipun ada masjid, tidak dengar. Jalan muter-muter moro-moro loh, kok wis asan duri lali. Itu Pak, kita dirubah mindsetnya, dan itu terjadi sekarang kita ini. Kami ini sebagai pendidik itu sudah begitu beratnya hari ini. Ketika mendidik keras sedikit kita ya Mas sudah ya, kita dilaporkan gitu. Kalau zaman kita dulu keras, digeblek sama penggaris, saya pernah pukul sama penggaris. Hanya karena teman saya yang salah, terus kemudian dimarahin, dijiwil telinganya, saya ketawa. Dari belakang dipukul sama penggaris itu. Kalau dulu
dipukul, lapor orang tua, tambah kita yang dimarahin. Kalau hari ini boten Pak, cewek titik guru ini dilapor Pak. Nah di situ inilah tantangan di akhir kita zaman kita. Misi dakwah itu bahwa di momentum ini adalah misi dakwah itu kita teguhkan bahwa itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam penerus perjuangan Nabi yang melanjutkan dakwah Nabi ini pun kula panjenengan semua ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena simbolnya kita, orang akan menyebut betul orang Islam. Gitu. Baik atau tidak kita ya orang akan nyebut Islam begitu. Dan ingatlah klaim-klaim itu masih orang Barat yang melakukan. Supaya apa? Umat Islam bercerai-berai, umat Islam saling berhantam-hantaman, umat Islam kemudian saling bermusuh-musuhan yang ketawa mereka. Dan tujuannya nyampe. Tujuannya apa? Menghancurkan umat Islam dengan cara bagaimana supaya ringan? Diadu domba, perilakunya dirubah, mereka jauh dari agama. Diadu domba selesai Pak. Coba jenengan lihat Timur Tengah ini kok hancur semuanya itu kan bukan karena ya rata-rata bukan karena orang-orang di luar Islam. Mereka berhantam-hantaman sesama umat Islam. Dan itu sudah pernah di negeri kita. Diadu domba kita, fitnah sana, fitnah sini, semua supaya kita saling berhantam sesama umat Islam. Dan ingat, saya selalu mengingatkan ketika khotbah, saya ingatkan ini loh propaganda mereka. Mereka mengadu domba kita supaya apa? Mudah untuk dihancurkan. Kalau yang Gen Z tadi itu, ya itu tadi. Kalau generasi kita sudah jauh dari agama kan selesai Pak. Masjid kosong. Masjid kosong Pak. Selesai sudah. Mereka main HP dengan sukanya dan itu menjadi. Dan ingat semua media sosial itu yang disukai oleh anak-anak kita itu, kalau panjenengan cek, maka media itu adalah media yang dikuasai oleh orang-orang non-muslim. FB, IG, Twitter, YouTube miliknya Zuckerberg. Zuckerberg ini menurut pengakuan banyak orang, mereka adalah orang Yahudi, masuk dalam kategori ini. Tapi pertanyaannya apakah kita tidak boleh menggunakan? Ya boleh. Ini ma'amalah dunyawiyah. Tapi kita jangan sampai, saya menyampaikan kepada anak-anak, kita ini dapat gimmick-gimmicknya, senang-senangnya tok, tapi tidak bisa digunakan. Nah, kalau ini kan digunakan untuk dakwah, beda konteksnya. Karena semua bisa menjadi mata dua, mata yang bisa bermanfaat dan mata yang bisa merusak kita. Teknologi itu bisa merusak diri kita, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang menguatkan kegiatan dakwah kita. Tadi bapaknya sudah menyampaikan, miris gitu kalau HP-nya bagus-bagus hanya digunakan dimiringkan. Ini miringnya untuk YouTube, ini miringnya untuk gini. Anak-anak kita miringnya apa? Sama-sama miring. Miringnya main game. Kalau ini miringnya untuk konten YouTube. Sama-sama digunakan. Dan kalau bicara tentang kesyirikan kembali kepada hal yang pertama tadi itu tauhid, maka HP ini sebenarnya sebagai tuan-tuan baru, syirik-syirik baru. Kenapa? Panjenengan saja, saya sendiri saja bangun tidur dicari juga HP, bukan anak istri, kan? Bukan Al-Quran, jauh banget namanya. Bangun tidur dulu anak yang bojone mboten, cekel HP. Jenengan selesai sholat yang dibuka, ya HP, ya kan? Keluar kamar mandi, ya megang HP. Masuk kamar mandi, ya megang HP. Ya ini menjadi fenomena yang sadar atau tidak ya kita bahwa itu terjadi. Jangan sampai ini menjadi syirik baru dalam kehidupan kita yang menjauhkan dari kita. Teknologi itu boleh-boleh saja karena ini muamalah duniawi. Dan itu pernah ditegaskan Nabi kala itu. Nabi hanya mengingatkan sampai kapan kita akan ketergantungan pada produk-produk mereka. Yang sejatinya kala ini kita ini sudah seperti tersandra dengan produk yang dibuat oleh mereka. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, produk yang kita gunakan adalah produk dari orang-orang non-muslim.
zaman Nabi sumur saja, walaupun diperbolehkan oleh orang Yahudi untuk dipakai oleh umat Islam, Nabi memerintahkan, ada nggak yang akhirnya atau sahabat yang punya uang banyak untuk membeli sumur ini? Ya kenapa ya Nabi? Ya karena suatu saat kalau sumur itu diambil oleh mereka, kan sumurnya mereka, ya kan? Sekarang ini aja lah, dengan misalnya WhatsApp itu kemudian diambil oleh mereka 1 menit saja sudah ramainya luar biasa, benar dong? Ini ada apa ya, WA-nya kok begini? Oh ini ada apa yang ramainya luar biasa? Bahwa itu menjadi teskis bahwa umat Islam atau umat seluruh dunia dikendalikan oleh sebuah teknologi yang dikuasai oleh orang non-muslim. Jadi bapaknya juga cerita, gara-gara itu mas, ini expose aksi bala Palestina di Bennett itunya YouTube-nya. Itu satu kasus Pak. Kita gunakan dakwah saja, mereka juga akan bisa jadi menutup akses kita, karena mereka menggunakan itu untuk menjauhkan generasi kita dari agama. Tapi kita sebenarnya menggunakan itu untuk kegiatan dakwah. Dan dakwah itu sekali lagi kami tegaskan, dakwah itu bukan tugasnya para dai, para mubalik, tapi tugas seluruh umat Islam untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama tentang tauhid, yang kedua adalah perubahan peradaban, yang ketiga adalah tentang dakwah, yang terakhir adalah bahwa tentang Hijriah ini adalah momentum untuk menegaskan misi Muhammadiyah sebenarnya. Hari ini KHGT itu sebenarnya sudah dikritik banyak orang, karena nanti banyak yang bertentangan di penetapan hari raya, banyak yang berbeda, dan itu sudah disampaikan ketika saya ikut sosialisasi yang di PWM itu. Terjadi beberapa perselisih di situ. Tapi kalau tidak diawali, sampai kapan kemudian umat Islam yang sudah atau kalender Hijriahnya sudah berumur 1447 belum ada penyatuan sama sekali. Sehingga perlu itu. Sehingga nanti mungkin 100 tahun lagi mereka orang-orang Islam itu mengakui tentang itu. Sholat ini aja diakui oleh orang-orang di luar Muhammadiyah, atau di luar Muhammadiyah ada saudara kita nanti itu ketika Muhammadiyah berumur 100 tahun atau 1 abad, di mana pemerintah melalui Kementerian Agama mengatakan bahwa seluruh kiblat di Indonesia harus diarahkan ke 24 derajat ke arah utara, atau dimiringkan bahasanya. Itu sudah dilakukan Kiai Dahlan 100 tahun yang lalu, baru diakui dan diiyahkan itu ketika Muhammadiyah berumur 100 tahun. Bayangkan, hanya tentang satu legasi pemahaman agama tentang arah kiblat yang tidak benar, yang dulu kita dikafir-kafirkan Kiai Dahlan karena menggunakan teknologi pemahaman itu dengan itu. Sedangkan metode yang difahami oleh yang lain itu kan menggunakan ru'yat. Ru'yat itu yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu adalah ru'yat yang menggunakan bil ilmi, dengan pengetahuan, bukan secara saklek menggunakan mata. Kalau saklek menggunakan mata maka berat, apalagi iklim di Indonesia atau iklim di negara-negara lain. Kalau ditutup, penjenengan lihat hilal dari mana? Matahari tidak pernah muncul sekali segitu saja, berat, tidak bisa. Baik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah legasi kita sebagai warga Muhammadiyah untuk mendukung tentang bagaimana kalender Hijriah itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita, sehingga tujuan utamanya sebenarnya adalah supaya umat ini bersatu. Satu kalender seluruh dunia itu kan supaya umat kita ini bersatu. Kalau bersatu ya sudah selesai. Tapi pasti tantangannya tadi saya sampaikan, tantangannya di luar Islam pasti itu.
Kenapa? Nggak mau loh. Ya. Haji itu momentum yang besar juga kan untuk menyatukan seluruh umat dari satu titik. Karena umat yang lain tidak ada ibadah yang menyatukan itu. Nah, kalender ini juga adalah momentum muamalah duniawi yang bisa menyatukan seluruh umat. Itu menjadi kekhawatiran bukan hanya di internal Islam sendiri, tapi kekhawatiran di luar sana. Kita hanya akan mendapatkan tadi bagian dari difitnah untuk adu domba, jangan pakai ini dan sebagainya, sehingga nanti di internal pecah dalam hal itu. Tapi suatu saat kebenaran itu akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud dengan kalender Hijriah ini nanti pasti suatu saat akan memberikan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah sedikit yang dapat kami sampaikan sesuai dengan tema, yaitu refleksi Muharram, keteladanan tentang dakwah berkemajuan. Jadi keteladanan itu penting dalam kehidupan kita. Kalau ingin merubah peradaban, maka perlu ada keteladanan. Pemimpin ini teladan semuanya, maka tidak ada yang korupsi. Maka negeri ini pasti adil makmur, rakyatnya sentosa dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang banyak di antara kita yang sulit untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita meneladani Rasulullah, Rasulullah adalah teladan sempurna dalam kehidupan yang tidak ada cacatnya. Saya tegaskan tidak ada cacatnya. Beliau mampu menjadi teladan pada dirinya, pada keluarganya. Jadi mendidik keluarga itu Rasulullah memberikan contoh sempurna. Kemudian bagaimana merubah peradaban masyarakat sekitarnya, dan termasuk menjadi pemimpin bangsanya yang luar biasa, yang memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi siapapun, bahkan orang non-muslim pun di zamannya Rasulullah yang disebut sebagai kafir dhimmi dilindungi oleh umat Islam. Itu luar biasanya ajaran agama Islam, ajaran yang kemudian sering kita dengar sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Dan ini yang ditegaskan oleh Prof. Haidar Nasir dalam penegasan tentang kalender global itu, bahwa ini bagian dari penegasan tentang ajaran agama Islam yang bersifat universal atau agama yang rahmatan lil alamin, yang dirasakan dimanfaatkan oleh seluruh umat. Ada kepastian tentang hal yang bersifat hubungannya dengan keduniaan kita. Kalau tidak ada kepastian, maka ya rusak dan tidak memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Aku qauli hadza wastaghfir, innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.